Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Dewa Octavia, NIM 200/3 1100 158. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C. Baik, saya akan presentasikan mengenai aliran institusional dengan mazhab Thorstein Bundeveblen. Di Amerika Serikat pada tahun 20-an muncullah sebuah aliran pemikiran ekonomi yang disebut dengan aliran institusional, di mana aliran institusional ini menolak ide eksperimentasi sebagaimana yang dianut oleh aliran sejarah. Orang yang paling berpengaruh dan mempunyai peran terhadap keberadaan terhadap aliran institusional yakni Thorstein Bundeveblen. Veblen pada intinya mengkritik teori-teori yang digunakan oleh kaum klasik dan neoklasik yang model teoritis dan matematisnya dinilai sangat bias dan cenderung terlalu menyederhanakan fenomena ekonomi, mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti halnya kelembagaan serta lingkungan. Padahal Veblen menilai pengaruh keadaan dan lingkungan sangatlah besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Struktur politik dan sosial yang tidak dapat mendukung dapat memblokir dan menimbulkan sebuah distorsi pada proses ekonomi. Thorstein Bundeveblen. Ada beberapa karya buku yang telah dibuat oleh Thorstein Bundeveblen. Yang pertama ada The Theory of Leisure Class pada tahun 1899, dan yang kedua ada The Theory of Business Enterprise, yakni pada tahun 1904, dan yang ketiga ada The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Art, yakni pada tahun 1914. Dan yang keempat ada Engineer Enterprise System pada tahun 1921. Dan yang terakhir ini ada Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times, The Case of America pada tahun 1923. Ada buku Veblen yang paling berpengaruh, yakni The Theory of the Leisure Class. Dia menggabungkan sosiologi dengan ilmu ekonomi dalam karyanya The Theory of the Leisure Class. Veblen menjelaskan mengenai dorongan dan pola konsumsi masyarakat, sehingga Veblen menjelaskan bahwasanya dahulu perilaku orang terkait dengan masyarakat sekeliling, sedangkan sekarang orang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak terlalu tertarik dengan kepentingan masyarakat banyak. Yang diperhatikan oleh masyarakat pada saat itu hanyalah uang. Dengan harta melimpah, orang berlomba-lomba membeli barang yang digunakan untuk pamer. Hal ini oleh Veblen disebut conspicuous consumption, yakni konsumsi barang dan jasa yang bersifat ostentatious atau pamer melaga untuk membuat orang merasa kagum. Gelar yang didapatkan oleh Veblen. Ada 3 gelar yang berhasil Veblen dapatkan, yakni yang pertama ada gelar Maverick, di mana Maverick ini yakni orang yang selalu berpijak pada pemikiran sendiri tanpa peduli dengan pemikiran umum yang dianggap lumrah, atau lebih singkatnya orang yang suka lain dari yang lain. Dan yang kedua ada gelar Iconoclast, di mana gelar Iconoclast itu adalah orang yang suka menyerang dan menjatuhkan ide-ide atau gagasan orang-orang atau institusi tradisional yang diterima umum. Dan yang ketiga, yakni ada gelar radikal. Nah, gelar radikal inilah yang sangat cocok dengan karakter Veblen, yakni orang yang terus-menerus mempermasalahkan inti kebenaran dari tata susunan masyarakat. Dari 3 gelar ini, dengan gelar-gelar sebagaimana disebutkan di atas, Veblen sering diperbandingkan dengan Karl Marx, tokoh sosialis atau Marxis yang juga mempunyai kemampuan intelektual yang sangat luar biasa dan sama-sama sering melawan arus serta revolusioner. Bahkan, latar belakang pendidikan di antara keduanya mempunyai kemiripan, yakni mempunyai latar belakang pendidikan yang luas di bidang sosiologis,
politik, falsafah, sejarah, dan antropologi di samping ekonomi. Bagi Veblen, masyarakat adalah suatu kompleksitas tempat setiap orang untuk hidup. Setiap orang pun dipengaruhi serta ikut untuk mempengaruhi suatu pandangan serta perilaku orang lain. Serta, bagi Veblen, masyarakat merupakan suatu fenomena evolusi, di mana segala sesuatunya terus-menerus mengalami perubahan. Pola perilaku seseorang dalam masyarakat disesuaikan oleh kondisi sosial saat ini, di mana jika perilaku tersebut cocok dan dapat diterima, maka perilaku tersebut dapat diteruskan. Sebaliknya, jika suatu perilaku dianggap tidak cocok, maka perilaku akan disesuaikan dengan lingkungan. Dan hal ini, keadaan dan lingkungan inilah yang dapat disebut oleh Veblen, yakni institusi. Di mana institusi ini dalam artian yakni yang terkait dengan nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, serta budaya. Selanjutnya, semua dapat terefleksikan dalam suatu kegiatan ekonomi, baik dalam berproduksi maupun dalam hal mengkonsumsi. Dan dalam hal mengejar tujuan akhir dari suatu kegiatan produksi, yakni sebuah keuntungan. Adapun keuntungan yang diperoleh melalui kerja keras dan ada pula yang memperoleh dengan trik-trik licik yang dengan menggunakan segala macam cara tanpa memperdulikan orang lain. Itu sangatlah tidak baik. Begitu pula dalam perilaku konsumsi, ada perilaku konsumsi yang wajar, yakni di mana ingin memperoleh manfaat atau utilitas yang sebesar-besarnya dari setiap barang yang dikonsumsinya. Dan ada pula yang tidak wajar, yakni pada saat konsumsi itu ditujukan hanya untuk pamer semata, yang dapat kita sebut sebagai conspicuous consumption. Ada perilaku pengusaha. Yang pertama, Veblen melihat perilaku pengusaha ini bahwasanya dalam masyarakat Amerika yang tumbuh begitu pesat telah melahirkan suatu golongan yang dapat kita sebut sebagai absent ownership. Dan yang kedua, para pengusaha yang memiliki modal besar dan menguasai sejumlah perusahaan, tetapi tidak ikut terjun langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, hanya cukup diserahkan kepada para profesional dan karyawan kepercayaannya. Walaupun hal itu, golongan tersebut tidak ikut dalam kegiatan operasional, dalam kenyataan inilah ia memperoleh keuntungan yang paling besar. Dan yang ketiga, untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, terdapat pengusaha yang tidak segan-segan untuk mematikan usaha pengusaha sungguhan yang memperoleh keuntungan dengan kerja keras. Salah satunya yakni dengan cara melakukan akuisisi. Dan dengan cara lain dapat menggunakan dengan membanting harga, sehingga produk-produk dari perusahaan-perusahaan pesaing tersebut mengalami tidak laku. Setelah pesaing mati dan keluar dari pasar, biasanya tuh mereka kembali menaikkan harga dan memperoleh laba yang sangat besar atau dapat kita sebut sebagai extensive profit. Itu tadi perilaku pengusaha dan sekarang kita bahas perilaku konsumen. Dalam perilaku konsumen, telah dijelaskan dalam salah satu buku Veblen, yakni The Theory of the Leisure Class. Veblen menjelaskan mengenai dorongan dan pola konsumsi masyarakat. Dan dia menjelaskan bahwasanya dulu perilaku orang terikat dengan masyarakat sekeliling. Sedangkan sekarang, orang hanya mementingkan diri sendirinya saja dan tidak terlalu tertarik dengan kepentingan masyarakat banyak. Yang diperhatikan oleh masyarakat sekarang hanyalah uang, 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 dan uang.
Dengan harta melimpah, orang berlomba-lomba membeli barang yang digunakan hanya untuk pamer semata. Dan hal inilah oleh Veblen disebut conspicuous consumption, yakni di mana konsumsi barang dan jasa yang bersifat ostentatius atau dapat kita lihat seperti pamer dan melaga itu hanyalah untuk membuat orang lain menjadi kagum. Dan bagi Veblen, gambaran tersebut disebutkan di atas terbalik dengan tesis kaum klasik dan neoklasik. Jadi jika kita bandingkan gambaran tersebut sangatlah terbalik dengan tesis kaum klasik dan neoklasik, di mana kedua kaum tersebut selalu mengatakan bahwasanya orang akan selalu memilih alternatif konsumsi terbaik dalam hal memperoleh kepuasan yang sebesar-besarnya. Dan juga perilaku tersebut juga menjadi bertentangan dengan anggapan klasik di mana bahwasanya setiap keputusan konsumen didasarkan pada rasio, bukan pada emosi. Dan inilah membuat Veblen, orang yang membeli suatu barang yang melebihi proporsi yang wajar, maka jelaslah hal tersebut sangatlah tidak rasional, namun lebih bersifat emosional. Dan selain Veblen, ada tokoh-tokoh institusional lainnya, yakni ada Wesley Clair Mitchell, di mana Wesley juga berjasa dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif dalam hal menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Salah satu karyanya yakni The Science Cycle and Their Cause pada tahun 1913 dengan menggunakan bermacam data statistik dan ia kemudian menjelaskan masalah fluktuasi ekonomi. Dan yang kedua ada Gunnar Carl Myrdal dari Swedia, di mana dia adalah salah satu pesan Myrdal pada ahli-ahli ekonomi ialah agar ikut serta membuat value judgment. Jika tidak dilakukannya, maka struktur-struktur teoritis ilmu ekonomi akan menjadi tidak realistis. Dan ada Joseph Schumpeter mengatakan bahwasanya sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam domain ekonomi itu sendiri, melainkan berada di luarnya, yakni dalam lingkungan dan institusi masyarakat. Dan lebih jelas lagi, sumber kemakmuran terletak dalam jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship para pelaku ekonomi yang mengarsiteki pembangunan. Schumpeter membedakan pengertian invensi dengan inovasi, di mana invensi adalah hal penemuan teknik-teknik produksi baru, sementara inovasi mempunyai makna lebih luas yang tidak hanya menyangkut penemuan teknik-teknik berproduksi baru, jenis material baru untuk produksi, cara-cara usaha baru, cara-cara pemasaran baru, sehingga inovasi dianggap sebagai loncatan dalam fungsi produksi. Entrepreneur lebih jeli mencari peluang, mampu merintis dan mengatur inovasi, mau mengadopsi teknik, cara, dan pola baru, dan yang paling penting berani mengambil risiko. Dan yang terakhir ada Douglas North dari Amerika Serikat. Jasanya yang sangat besar dalam memperbarui riset dalam penelitian sejarah ekonomi dan metode-metode kuantitatif. North mengatakan bahwasanya reformasi yang dilakukannya tidak akan memberikan hasil nyata, hanya dengan memperbaiki kebijaksanaan ekonomi makro belaka. Agar reformasi berhasil, dibutuhkan sebuah dukungan seperangkat institusi yang mampu memberikan insentif yang tepat kepada setiap pelaku ekonomi. Dan beberapa contoh institusi yang mampu memberikan insentif tersebut adalah hukum paten dan hak cipta, hukum kontrak dan pemilihan tanah. Bagi North,
Institusi adalah peraturan perundang-undangan berikut sifat-sifat pemaksaan dari peraturan-peraturan tersebut serta norma-norma perilaku yang membantu interaksi antara manusia secara berulang-ulang. Dari penjelasan di atas, dapat menemukan sebuah persamaan dan perbedaan jika kita bandingkan Thorstein von der Veblen aliran institusional dengan Adam Smith, yakni aliran klasik. Pada aspek filosofi ekonomi, persamaannya yakni sama-sama mempelajari tingkah laku manusia. Dan perbedaannya yakni untuk Thorstein von der Veblen, dia menggunakan dalam segi ilmu sosial, sedangkan Adam Smith dalam hal mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Dan persamaan dalam aspek nilai ekonomi yang diharapkan, yakni kedua-duanya sama-sama mencapai keseimbangan full employment. Jadi, mereka berdua sama-sama ingin mencapai suatu keseimbangan full employment. Dan perbedaan di antara keduanya dalam aspek nilai ekonomi yang diharapkan, yakni Thorstein von der Veblen, perkembangan ekonomi hanya dapat berjalan lancar jika ada aturan main. Sedangkan pada Adam Smith, masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan. Dan selain kedua aspek tersebut, ada pula aspek instrumen kebijakan yang digunakan, di mana persamaan kedua mazhab ini yakni sama-sama didasarkan pada mekanisme pasar. Dan perbedaannya yakni untuk Thorstein von der Veblen, dia harus adanya campur tangan pemerintah. Jadi, dia apa-apa harus ada campur tangan pemerintah. Jika tidak ada campur tangan pemerintah, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara lancar. Beda halnya dengan Adam Smith. Adam Smith tanpa adanya campur tangan pemerintah. Jadi, meskipun tidak ada campur tangan pemerintah, maka kebijakan yang digunakannya pastilah berhasil. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasanya inti pemikiran Veblen dapat dinyatakan dalam beberapa kenyataan ekonomi yang terlihat dalam perilaku individu dan masyarakat tidak hanya dapat disebabkan oleh motivasi ekonomi, akan tetapi dapat juga dikarenakan oleh motivasi lain, seperti halnya motivasi sosial dan kejiwaan. Maka dari itu, Veblen merasa tidak puas terhadap gambaran teoritis mengenai perilaku individu dan masyarakat dalam hal pemikiran ekonomi ortodoks. Dengan demikian, ilmu ekonomi menurut Veblen jauh lebih luas daripada yang ditemukan dalam pandangan ahli-ahli ekonomi ortodoks. Selanjutnya, pandangan Veblen pada tahap awal sukar dipahami oleh ahli-ahli ekonomi. Dikarenakan Veblen menggunakan istilah-istilah yang datang dari disiplin lain. Namun demikian, pandangan-pandangan telah mendorong untuk berkembang pada aliran ekonomi kelembagaan Amerika Serikat, sehingga murid-muridnya telah melanjutkan dan melakukan suatu pengembangan terhadap pemikiran-pemikiran lainnya. Baik, itulah presentasi dari saya mengenai aliran institusional Mazhab Veblen. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.